Kendalanya ini double starter bagian atasnya tidak menyala, tidak bisa guys. Yang ini double starter, coba kita cek ya. Nah, ada suara cetek cetek di bagian bawah, di bagian sini cetek gitu ya. Coba lagi. Oke, coba dengarkan. Nah, tek. Cuma suara gitu aja guys. Jangan khawatir, cara ngeceknya saya akan memberitahukan. Langkah pertama ya, kita cek dulu bagian rem, switch rem ya, indikator. Ini lampu belakang hidup apa enggak? Ternyata dia hidup. Ini ya, ini di rem harus hidup, berarti switch tidak bermasalah. Kedua, cagang samping ini juga ada switchnya ya. Kalau ini cagangnya diposisikan seperti ini, sepeda akan mati dan double tidak akan bisa. Tapi ketika ini dikembalikan ke atas, seharusnya double starter harus bisa. Nah, karena ini nggak bisa, coba kita cek bagian aki dulu guys. Karena kalau Vario Tekno yang 150 cc, apabila akinya itu kurang dari 12 volt, maka double starter nggak akan hidup. Yuk kita cek langsung bagian aki itu terlebih dahulu. Yang termudah aja ya. Kita cek dulu, oke? Ini tempat akinya ada di bawah kaki guys ya. Oke, kita cek dulu. Oke, saya ambil obeng dulu. Oke, kita cek, kita lepas tutupnya. Oh ya, matikan dulu guys, lupa. Kita cek dulu, buka dulu ya guys ya. Oke, ini kalau di starter bawah hidup guys ya. Ini coba ya, kita starter bawah. Oke, dihidupin, kita starter bawah guys ya. Oke, sepeda ini hidup, gak ada kode kerusakan. Oke, kita matikan. Kita cek dulu tegangan aki ada di berapa volt guys. Oke, kita menggunakan AVO digital ya guys ya, biar kita membacanya mudah. Oke, oke ya guys, kita hidupkan dulu. Nah, ini kita setting ke DC. Oke, kita cek dulu tegangannya. Ini plus ya guys ya, ini plus, yang merah taruh bagian sini. Oke, kita cek dulu, ada di angka 11,43 volt. Oke, coba kita start, coba kita hidupkan, ya, kunci kontak on, dia langsung turun di angka 9 volt, 9 di bawahnya 10. Kita hidupkan, coba pakai listing, dia tambah turun guys, jadi 8. Jadi kemungkinan besar akinya ini bermasalah. Kita coba double starter.
nggak ngangkat guys, dia malah ada di angka 8, malah turun ya. Ini angka ini ya, di angka 8. Oke. Nah, ada di 8 volt, 86. Berarti tegangannya kurang dari 12 volt. Oke guys, coba kita pakai aki yang lain ya guys ya. Oke, ini sudah nggak kuat, kita pakai aki lain, menggunakan aki lain, bisa apa tidak ya. Oke, akinya ini ya guys, seperti biasa. Ini masih normal. Kita cek ini tegangannya berapa. Oke. Tegangannya ada di angka 12,72 ya, hampir 13 volt. Oke. Ini sudah memenuhi syarat ya, ini sudah memenuhi syarat. Kita coba ya, double starternya ya, kita coba. Tapi ini terlebih dahulu kita lepas. Karena apa? Apabila ini tidak dilepas, aki yang bagian sini yang sudah terisi penuh, dia akan berpindah ke aki yang kurang setrumnya guys. Jadi bisa dilangsungkan, kayak kasus kemarin dilangsungkan, ternyata double starternya nggak bisa. Karena apa? Kemungkinan kasus besar akinya itu suak, terjadi ngeground di dalam. Jadi kita sebaiknya dilepas aja dulu ya guys, bagian minnya. Setelah itu kita coba. Ini min, taruh di min ya, di ground, yang ini yang plus. Oke, kita cek ya tegangannya. Oke guys, kita cek tegangannya guys. Oke, kita lepas dulu, kayak nggak enak ini pakai gini. Oke, 12,45. Kita kunci kontak on. 12 guys. Coba kita kunci kontak, kita nyalakan sepedanya ya. Oke, di angka berapa kita cek. Ini kita cek, kita lengketkan ya. Oke, kunci kontak on di angka 11,7. Oke, mendekati 12 guys. Udah kunci kontak on, kita hidupkan. Oke, nyala. Double starter kembali normal, karena sebelumnya tegangan aki kurang dari 12 volt ya. Pengisian normal ya guys ya. Dari kasus ini penyebabnya adalah aki kurang dari 12 volt. Ini parah karena apa? Dia ada di bawah angka 10 volt. Jadi dia tidak akan connect ya guys ya. Oke, kita lepas, kita matikan dulu. Di video berikutnya nanti saya kasih tahu setelah saya cas aki ini. Sekarang kita lepas dulu buat dicas ya guys. Kalau akinya normal, kita cek yang lain. Kalau ini kan udah akinya, ini jelas akinya ya yang bermasalah ya, kurang dari 12 volt. Kita cas dulu. Aki kering juga bisa dicas ya guys. Ini buatan sendiri. Oke, kita cas akinya dulu. Oke guys, kita tunggu sekitaran 15 menit.
Oke. Kembali lagi, ini akinya sudah selesai ya kayaknya ya. Udah full ini, sudah anget. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Kita pasang akinya ya. Ini tadi akinya ya. Oke. Kita pasang. Tadi dia itu ngedrop sampai 8 volt ya guys, akinya ini. Oke. Oke, kita kasih tegangan. Oke, kita cek. Di angka 12,67, hampir 13 ya. Kita kunci kontak on. Kunci kontak on. Oke. Dia tetap di angka 12. Oke. Coba kita nyalakan ya, guys. Sepedanya. Oke, ternyata hidup. Oke, sepedanya ternyata hidup. Oke, ini BK pengisiannya normal di atas. Ini ngisi ya guys ya, tadi 12. Berarti akinya ini nggak apa-apa ya, tinggal nunggu besok. Kalau ada komplain dari orangnya, akinya mas nggak bisa, berarti akinya itu sudah minta ganti. Tapi kalau nggak ada komplain dari konsumen, berarti akinya itu nggak apa-apa guys. Kemungkinan besar ketika sepeda ini diam atau parkir, ini akan ketika habis jalan terus cagang samping, otomatis lampu masih menyala dan kemungkinan sama orangnya ditinggalkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi aki terkuras, setelah dihidupkan kembali sepedanya nggak kuat. Kemungkinan besar itu ya. Oke, inilah kasusnya aki ya. Berarti. Oke guys, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ya. Terima kasih. Puso mo